Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, apa kabarnya Amang Inang, remaja Naposo Bulung, anak sekolah minggu yang kami kasihi. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita diingatkan bahwasanya kita diajarkan juga dan disadarkan bahwa kita mengenal diri kita ini siapa di hadapan Allah. Kita mengenal siapa kita di hadapan Tuhan yang menciptakan kita. Pertama sekali dalam firman ini dikatakan dan hendak mau jelaskan kepada kita Bapak Ibu, kita ini adalah makhluk yang terbatas. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Manusia memiliki kelemahan. Allah tidak punya kelemahan. Bahkan Dia hidup di dalam segala kuasanya. Dan di dalam segala kuasanya, Dia memberikan kuasa itu juga kepada kita manusia. Yaitu ketika pertama sekali manusia diciptakan oleh Allah, yaitu kuasa untuk berkuasa atas seluruh ciptaan. Artinya kepada kita diberikan tanggung jawab itu sendiri. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudariku, dengan segala kelemahan dan keterbatasan manusia itu diperhadapkan dengan Allah yang tidak terbatas dan yang adalah pemilik daripada bumi dan seluruh ciptaan yang ada pada saat ini. Dia adalah Allah kita yang berdaulat untuk segala sesuatu. Jadi saat ini kita boleh diingatkan Bapak Ibu, ternyata kita tidak ada apa-apanya kalau tidak perkenanan Tuhan. Maka dengan kita yang terbatas dan lemah ini diajarkan untuk terus datang kepada Dia Bapak Ibu. Jadi jikalau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudariku kita berkata, aku tidak bisa menjangkau itu, aku tidak bisa melakukan itu. Atau ada sesuatu hal di luar kemampuan kita. Jikalau itu berkenan di hadapan Allah dan kita dapat atau berhak untuk itu, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu yang pertama untuk kita terus selalu berharap kepada Dia. Mengajarkan kita yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudariku supaya kita terus menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Dia. Yang ketiga Bapak Ibu supaya kita menyadari, sadar dan sesadar-sadarnya bahwasanya hidup kita ini tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak berkenan. Maka mari Bapak Ibu menyadari dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Jadi jangan kita mendahului pikiran Allah dengan berkata, saya tidak bisa melakukannya atau itu tidak mungkin bisa terjadi. Atau jangan kita merasa Bapak Ibu Saudara-saudariku, apa yang dirancangkan oleh Allah dalam hidup kita, sehingga kita meragukannya dalam hidup kita. Tidak ada satu alasan apapun bagi kita untuk meragukan kuasa Allah Bapak Ibu. Tidak ada. Maka percaya, taat, turut dalam perkenanan Tuhan. Jikalau Tuhan berkata kepada kita untuk memperbaiki tingkah laku kita, untuk kita bertobat, untuk kita menyerahkan setuhnya hidup kita kepada hanya Dia, maka layakkanlah, percayakanlah hidupmu hanya kepadanya saja. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu. Tetapi apa yang boleh kita rencanakan, apa yang boleh kita harapkan dan inginkan dan kita butuhkan, mari kita minta kepadanya di dalam doa dengan penuh kerendahan hati. Tuhan kiranya menjawab doa-doa kita. Tuhan kiranya membuat yang menurut kita tidak mungkin, karena itu mungkin bagi Allah. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Engkau adalah Allah kami, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami adalah makhluk yang lemah, yang terbatas. Tetapi Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkenanlah Engkau dalam hidup kami.
Kaulah Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami. Kau yang memberikannya tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.